Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Industri Budaya KIK Rusdika Dewi MIKOM. Perkenalkan, saya Iqbal Muhajir Daus dari kelompok 5 Industri Budaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penjelasan mengenai determinisme ekonomi dan budaya. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Diva Adrian Hersundi Gandemi Harja, ada Muhammad Nasumuddin Al-Makruf, ada Rizky Irawan, ada Dava Haryanto, dan Yulia Rahmawati. Kami akan secara bergantian menjelaskan mengenai apa itu determinisme ekonomi, determinisme budaya, dan contoh dari keduanya. Yang pertama, determinisme berasal dari bahasa Latin determinare, yang artinya menentukan atau menetapkan batas atau membatasi. Secara umum, determinisme adalah teori atau keyakinan filosofis yang menyatakan bahwa setiap peristiwa, keputusan, dan tindakan di alam semesta ditentukan oleh pilihan atau kejadian yang telah diambil atau yang telah terjadi sebelumnya. Determinisme berpendapat bahwa alam semesta sepenuhnya rasional karena pengetahuan lengkap tentang situasi tertentu memastikan bahwa pengetahuan yang tepat tentang masa depannya juga mungkin. Namun, hal ini tidak berarti bahwa manusia memiliki pengaruh pada masa depan dalam segala hal secara langsung, tetapi bahwa tingkatan tertentu pilihan yang diambil oleh manusia memiliki pengaruh atas masa depan mereka sendiri, tergantung kondisi pada saat ini dan masa lalu. Secara khusus, gagasan bahwa pilihan-pilihan dari para pelaku rasional tertentu pada masa lalu dapat saja dilakukan dengan cara berbeda-beda, atau bahkan gagasan bahwa keputusan-keputusan dari para pelaku tersebut pada masa mendatang dapat menghasilkan sesuatu yang lain dari apa yang mereka kehendaki. Biasanya mendapat tantangan dalam pandangan ini. Dengan demikian, masalah kehendak bebas atau gagasan bahwa kehendak bebas adalah suatu ilusi seringkali timbul sebagai suatu akibat dari klaim utama yang dihasilkan oleh determinisme, yaitu bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan diidentifikasi dengan suatu rangkaian kondisi yang pada hakikatnya tak terputuskan. Tidak ada satu kondisi pun yang dapat dihindari. Saya Muhammad Nasmuddin Al-Ma'ruf, NPM 2020 46500 434. Determinisme ekonomi. Determinisme ekonomi adalah filosofi bahwa kekuatan ekonomi pada akhirnya adalah determinan perubahan sosial dan politik. Teori determinisme ekonomi menyatakan bahwa keuangan adalah dasar di mana semua pengaturan sosial seperti politik dan sosial ditentukan. Teori ini menekankan bahwa semua masyarakat dibagi menjadi kelas-kelas ekonomi yang saling bersaing untuk mengontrol sistem politik. Kelas penguasa menggunakan kekuatan ekonomi untuk supremasi politik. Sepanjang sejarah, berbagai sistem ekonomi telah ada. Dalam versi Karl Marx menyebutkan sistem ini sebagai cara-cara produksi. Ada yang menyatukan sistem yang berbeda ini adalah bahwa semua menampilkan minoritas orang yang memegang kendali. Mereka memperkuat posisi kekuasaan mereka dengan memiliki alat produksi. Ini termasuk semua teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk menghasilkan bahan-bahan yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Kelas penguasa ini memiliki tanah, mesin, dan bahan baku serta menggunakannya untuk mengkontrol kelas pekerja. Ini memastikan akumulasi kekayaan dalam jumlah besar bagi segelintir orang yang memiliki hak istimewa. Marx percaya bahwa itulah sebab kemiskinan ada dalam masyarakat. Marx memperhatikan
Untuk menghindari kemiskinan, kaum proletar terus berjuang dengan kapitalis dalam sistem pemerintahan masyarakat. Dia percaya bahwa perjuangan hanya akan berakhir melalui revolusi yang akan menggulingkan kapitalisme dan membangun sistem sosialisme di mana sumber daya dikendalikan oleh negara-negara yang membangun masyarakat tanpa kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Determinisme budaya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah konsep budaya menentukan tatanan ekonomi dan politik. Ini adalah ide yang berulang di banyak budaya selama sejarah manusia, baik peradaban kuno hingga saat ini. Determinisme budaya memiliki keyakinan bahwa budaya di mana kita dibesarkan menentukan siapa kita pada lingkungan tersebut. Kebanyakan antropolog kebudayaan sangat tidak menyukai ataupun menolak adanya determinasi kebudayaan. Asumsi yang muncul mengenai determinasi kebudayaan yaitu bahwa manusia memiliki kapasitas sangat luas untuk mengadopsi suatu perilaku dan bahan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Irawan, NPM 2020 4651398. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari determinisme kebudayaan. Ada sejumlah teori perkembangan sosial yang menggambarkan budaya sebagai faktor penentu semuanya. Salah satu yang paling terkenal adalah teori determinisme ekonomi Marx, yaitu bahwa peran individu atau kelas dalam alat produksi menentukan cara pandang dan peran budaya. Ide determinisme budaya sangat umum. Banyak masyarakat percaya bahwa kebiasaan, gagasan, dan adat istiadat mereka adalah menentukan bentuk tatanan politik dan ekonomi mereka, dan merupakan sumber keunikan mereka di atas segalanya. Hal ini dapat dilihat dari ketaatan pada epos nasional, adat istiadat, keagamaan tertentu, dan fokus pada pentingnya bahasa sebagai penentu identitas bangsa. Determinisme budaya tidak terbatas pada satu bagian dari spektrum politik atau pada salah satu ilmu sosial, melainkan paradigma yang digunakan oleh berbagai penulis dan pemikir. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Rahmawati dengan NPM 2020 46500 419. Di sini saya akan membacakan tentang contoh determinisme ekonomi. Kelas proletar lebih rendah derajatnya daripada kelas borjuis atau kelas penguasa. Kelas proletar disebut sebagai buruh karena untuk mendapatkan hidup, mereka harus bekerja atau menjual tenaga mereka kepada orang-orang yang memiliki modal dan alat-alat produksi. Hubungan kerja yang tidak sehat antara kelas borjuis dan kelas proletar seperti pemilik modal telah melakukan eksploitasi terhadap para pekerja, yaitu dengan cara menggaji mereka secara sewenang-wenang. Para buruh diupah tidak sesuai dengan apa yang telah diproduksi mereka. Dengan kata lain, gaji mereka dipotong. Hal ini dilakukan oleh pemilik modal untuk memperkaya diri dan memperbesar sistem ekonominya. Oleh karena itu, para buruh bekerja bukan untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk para kapitalis. Perkenalkan, nama saya Diva Adrian Nursoni Ganda Miharja dengan NPM 2020 4651394. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang determinasi budaya dan ekonomi dengan saya akan membacakan tentang contoh determinasi budaya. Yang pertama, ada kepercayaan umum di antara orang Yunani kuno yang percaya bahwa hanya mereka yang berbicara bahasa mereka. Hanya mereka yang dapat memahami pemikiran dan pengaturan politik mereka. Yang kedua, kelompok Nazi yang ada di Jerman yang menganggap ras Arya paling unggul dibanding ras lain. Akibatnya terjadi kampanye dan pembantaian orang-orang Yahudi di Jerman ketika Perang Dunia Pertama, kalau nggak kedua, lupa. Yang ketiga, konflik suku Asmat dan suku Dani yang menganggap masing-masing dari suku mereka paling benar dan harus dihormati. Karena tidak ada yang saling menghormati sebelumnya,
ada salah satu pihak yang kalah atau semakin kuat pihak lain, maka konflik tidak pernah berakhir. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.